Saya punya sebuah benda, dan kita angkat pelan-pelan. Kita lihat di sudut berapa dia mulai bergerak. Sekitar 24. Sekarang benda yang sama, saya tambahkan beban 250 gram. Pertanyaannya, dia akan mulai bergerak di kemiringan lebih besar daripada 24 atau lebih kecil daripada 24. Hari ini kita akan bicara tentang gaya gesek statis, salah satu fenomena yang sangat menarik di fisika. Kita bisa berjalan tanpa terpleset misalnya, maka itu karena adanya gaya gesek statis. Atau kita bisa pegang gelas untuk minum dengan mudah, maka itu juga karena adanya gaya gesek statis. Fenomena ini seringkali kita take for granted, lupa disyukuri. Coba bayangkan seandainya gelas yang transparan itu hanya bisa dibuat dari suatu material yang sangat licin, sehingga tidak mungkin kita memegangnya kecuali dengan alat tertentu gitu misalkan. Maka sangat merepotkan. Kita mulai dari hal yang sederhana. Kita punya sebuah benda, dan benda ini ditarik oleh sebuah beban dengan massa tertentu di sini. Benda ini belum bergerak, padahal ada gaya tarik ke arah sini. Dan di sisi sebelah sini, tidak ada sesuatu, tidak ada benang yang transparan atau yang lainnya. Newton mengatakan, kalau bendanya belum bergerak, maka jumlah semua gaya yang bekerja pada dia, di arah X, sama dengan 0. Dari sini, kita bisa pahami, pasti ada satu gaya, ada gaya lain, yang besarnya sama, tapi arahnya berkebalikan. Kita sebut misalkan Fs. Inilah yang disebut dengan gaya gesek statis. Sehingga sekarang, jumlah gaya-gayanya, F tarik, minus Fs, kenapa minus? Karena ke kiri, sama dengan 0. Atau F tarik akan selalu sama dengan Fs selama bendanya belum bergerak. Maka semakin besar gaya tarik, semakin besar pula gaya gesek statis. Sampai suatu saat, gaya gesek statis ini mencapai nilai maksimumnya. Anggaplah gaya gesek maksimumnya sama dengan 5 Newton. Maka jika kita tarik benda ini dengan gaya sedikit saja lebih besar dari 5 Newton, bendanya sekarang akan mulai bergerak. Benda ini juga tidak bergerak ke arah Y. Artinya, gaya gravitasi mg akan selalu sama dengan gaya normal N. Realita menunjukkan bahwa semakin besar gaya normal, maka Fs maksimumnya juga semakin besar. Tidak hanya itu, ternyata rasio antara Fs maksimum dengan N nilainya adalah konstan. Semakin besar N, maka Fs maksimum juga semakin besar, dan nilainya sama, dan konstanta ini disebut dengan μs, koefisien gesek statis. Sederhananya, angka ini menunjukkan kekasaran relatif antara benda dan permukaannya. Maka dari sini kita bisa tulis Fs maksimum sama dengan μs dikali N. Semakin besar N, Fs maksimum semakin besar, atau semakin kasar sebuah benda, maka gaya gesek maksimumnya juga semakin besar. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menghitung μs? Ini adalah cara yang paling mudah untuk menghitung μs. Kita letakkan benda pada bidang miring, sehingga gaya yang menyebabkan benda ini akan bergerak nanti adalah komponen gaya gravitasi searah dengan bidang miring, mg sin theta. Semakin saya angkat, maka mg sin theta akan semakin besar, dan gaya gesek statis juga semakin besar. Nilainya selalu sama dengan mg sin theta karena masih belum bergerak, sampai suatu saat Fs menjadi Fs maksimum. Maka kita terapkan hukum Newton. Karena dia tidak bergerak ke arah Y, maka N selalu sama dengan mg cos theta. Fs maksimum sama dengan mg sin theta, karena belum bergerak. Dan kita tahu tadi bahwa Fs maksimum itu adalah μs dikali N. Ini sama dengan mg sin theta. Dan N adalah mg cos theta. Sehingga μs sama dengan mg sin theta per mg cos theta. Mg yang dicoret
sin theta per cos theta adalah tan theta. Sehingga dengan kita tahu sudutnya, sudut saat dia mulai bergerak, maka kita bisa menghitung mu s. Kita lihat contohnya di sini. Saya punya sebuah benda, dan kita angkat pelan-pelan. Kita lihat di sudut berapa dia mulai bergerak. Sekitar 24. Sekarang benda yang sama, saya tambahkan beban 250 gram. Pertanyaannya, dia akan mulai bergerak di kemiringan lebih besar daripada 24 atau lebih kecil daripada 24. Kita angkat pelan-pelan. Kurang lebih sama, 24. Kenapa? Karena, lihat, mau bilang apa lagi kita? Mu s sama dengan tan theta. Dia tidak peduli masanya berapa, maka dia akan hanya tergantung pada theta, sudut kemiringan. Jadi, kita sudah belajar tentang gaya gesek statis. Itulah yang menyebabkan sebuah benda masih diam, dan kita bisa menghitungnya menggunakan mu s dikali n, dan mu s itu tidak bergantung pada massa. Dia hanya bergantung pada kekasaran relatif antara benda dan permukaannya, atau benda tersebut terbuat dari apa dan sebagainya.